Kawan-kawan semua, Jemaat Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya dan di seluruh Indonesia, Shalom, puji nama Tuhan, kita kembali lagi berkumpul, menyatukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita mau sama-sama satukan hati kita, sama-sama kita mau pejamkan mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami diberikan kesempatan Tuhan Yesus untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, di situasi seperti sekarang ini Tuhan Yesus, banyak kegelisahan, banyak ketakutan Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, semua itu sirna Tuhan. Kami dapat pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pujian-pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, katakan masih ada Tuhan bagiku. Penolong, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Sama-sama, penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolong, penolongku hanyalah diri-Mu. Benar Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu Yesus, penghibur kami hanya Engkau, hanya Engkau, selalu menyertai
setia, Kau Bapakku yang setia Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Oh benar Tuhan, oh Bapa kami yang setia. Benar Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kaulah Allah penolong kami Tuhan Yesus. Di tengah keadaan yang saat ini Tuhan, tak ada yang sanggup menolong kami Tuhan selain Engkau saja Tuhan Yesus. Saat air mata kami tercurah Tuhan Yesus, Kau sendiri yang menampung di kirbatku Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat, kita mau sembah Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jangan biarkan dirimu berdiam diri. Berdoalah, memujilah namanya, nama Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah, sembah Dia, Yesus. Ya Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Allah yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau adalah satu-satunya jalan kami Tuhan Yesus. Tempat kami mengadu, tempat kami berseru Tuhan Yesus. Oh, karena tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, segala yang Kau pikirkan bagi kami indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Benar Tuhan Yesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Kau bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sama-sama Bapak Ibu katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Biar lagu ini jadi doa pribadi kita. Benar Tuhan Yesus, sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Benar Tuhan, tak
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yes, benar Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Kau ada di setiap kami Tuhan, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu bagiku. Benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih sungguh lagi. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Benar Tuhan Yesus, sungguh indah Tuhan pengorbananmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu untuk membalasnya Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, setiap kami Tuhan rindu Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah pendetamu Tuhan Yesus, hamba-Mu Pastor Belsair Bandi akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Bila apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya bukan karena fasih perkataannya, bukan karena fasih lidahnya, tapi itu semua berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Agar firman-Mu tersampaikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus, dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar? Saya senantiasa berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita telah masuk di minggu ketiga di bulan Januari, yakni di tanggal 17 Januari tahun 2020. Masih dalam suasana tahun baru, dan saya berdoa biarlah tahun 2021 ini boleh menjadi tahun pengalaman yang unik dan berharga kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari satu ayat saja, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16, bagiannya yang terakhir. Saya ulangi, Roma pasal 12, ayatnya yang ke-16, 16 bagian yang terakhir. Demikian firman Tuhan, janganlah menganggap dirimu pandai. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan janganlah menganggap dirimu pandai. Hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang jangan menganggap diri pandai. Tentu siapa sih di antara kita yang tidak gembira kalau kita dianggap orang pandai? Atau orang mengatakan dan memberikan pujian kepada kita bahwa kita adalah orang yang pandai. Dan saya percaya patut kita syukuri kalau kita memang memiliki kepandaian dan kecerdasan sehingga orang lain tahu dan menyadari hal tersebut. Tetapi jangan sampai kita jatuh ke dalam satu perasaan yang menganggap diri kita ini pandai. Dan Alkitab yang mengatakan demikian loh saudara, bukan saya. Saya percaya pasti ada maksud Tuhan kenapa firman tersebut ditulis. Walaupun ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, tetapi saya percaya ini adalah firman Tuhan. Karena dikatakan di dalam surat Timotius, surat Paulus kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan ini yang dimaksud adalah kata per kata, kalimat per kalimat dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau dicatat di Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Walaupun yang menulis Daud, walaupun yang menulis Paulus, walaupun yang menulis Petrus, walaupun yang menulis mungkin Musa, tapi kalau ada di Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai kita menganggap diri kita pandai. Saya tentu berdoa biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang pandai. Boleh menjadi orang-orang cerdas, boleh menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi jangan sampai kita jatuh ke dalam perasaan yang menganggap bahwa diri kita pandai dan hanya kitalah yang pandai. Kenapa? Hari ini saya mau bagikan ada 4 hal saja kenapa Alkitab mengatakan jangan menganggap dirimu pandai. Saya percaya ada maksud Tuhan, ya, dan saya yakin karena ada jebakan. Ada istilahnya saya katakan jebakan ya. Ada satu hal yang membuat manusia itu terperangkap ketika manusia sudah menganggap dirinya pandai. Yang pertama saya catat buat setiap kita, sekali lagi saya ulangi, Roma pasal 12 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan janganlah menganggap dirimu pandai. Kenapa sih manusia, saudara dan saya secara khusus sebagai orang percaya yang sudah membaca firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita menganggap diri kita pandai. Yang pertama saya catat karena orang yang menganggap dirinya pandai, ia akan mengalami perkembangan yang stagnan. Orang yang menganggap dirinya pandai, ia akan mengalami perkembangan yang stagnan. Padahal dalam hidup, ya, kita semestinya seharusnya terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan ternyata ketika seseorang menganggap dirinya pandai, sekali lagi jangan dipelintir ya saudara, jangan saudara berpikir, oh berarti saya tidak boleh pandai, sangat boleh. Dan saya berdoa bahkan saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang pandai mengatur waktu, pandai mengatur keuangan, pandai dalam berbagai hal subjek, tetapi jangan sampai kita merasa dan menganggap diri kita ini pandai, sehingga kita nggak butuh Tuhan, sehingga kita nggak butuh orang lain. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang menganggap dirinya pandai adalah orang yang mengalami perkembangan yang stagnan.
Manusia seharusnya mengalami perkembangan yang terus maju, terus berkembang ke arah yang lebih baik. Stagnan tuh artinya diam di tempat. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang menganggap dirinya pandai cenderung tidak mau belajar. Orang yang menganggap dirinya pandai, saudara, cenderung merasa bahwa ya dia sudah mengerti. Padahal kita ini hidup di bumi, perkembangan zaman terus terjadi. Saya percaya orang yang pandai tahun 60-an, dia kalau tidak mau belajar, mungkin di tahun 2020, dia sudah tidak dianggap pandai lagi. Orang yang pandai di tahun 70-an, kalau dia tidak mau mengaktualisasikan dirinya, mungkin di 2021 dia tidak lagi pandai. Orang yang juara di tahun 80-an, 2022, kalau dia merasa dirinya pandai, dia tidak mau belajar, maka dia tidak akan dalam artian pandai di tahun 2022. Hari ini saya berdoa, biarlah kita menjadi orang-orang yang pandai, tapi jangan sampai kita jatuh dalam perasaan diri yang salah, yakni kita menganggap diri kita pandai. Biarlah pujian itu datang dari orang lain, dan biarlah hidup kita boleh menjadi persembahan yang harum bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tadi saya katakan yang pertama, orang yang menganggap dirinya pandai adalah orang yang mengalami perkembangan yang stagnan. Kenapa? Karena ia cenderung tidak mau belajar, saudara. Saya ingat satu cerita bagaimana ada dua jenis orang yang umurnya sama, sudah usia lanjut, boleh dikatakan umurnya sudah 60-an, tetapi dua orang ini punya karakter yang berbeda. Yang satu adalah orang yang merasa dia tidak pernah cukup untuk belajar, jadi dia terus mau belajar. Sementara yang satu, dia merasa bahwa dirinya pandai. Dua-duanya ini memang adalah orang yang pandai di zamannya mereka, tahun 70-an. Tetapi ketika masuk di era sekarang, era milenial, anak-anak modern zaman sekarang, tahun 2020, ternyata orang yang tidak mau belajar akan tertinggal dengan orang yang mau belajar. Yang merasa pandai dan menganggap dirinya pandai, dia merasa tidak perlu belajar. Sementara yang menganggap dirinya masih mau dan perlu belajar, dia akhirnya belajar dan tidak istilahnya tidak ketinggalan, saudara. Ya, contoh sederhana, akhirnya dua orang ini, yang satu dia tidak mengerti belanja online, yang satu dia tidak mengerti cara menggunakan social media, bagaimana bisa mempromosikan usaha lewat social media, yang satunya tidak mengerti bagaimana memesan kendaraan secara online, membeli tiket secara online, transfer uang secara elektronik, dia tidak mengerti. Dia masih melakukan semuanya secara manual karena dia merasa bahwa dia nggak perlu belajar. Dari dulu dia bisa kok hidup seperti itu. Tetapi dia menjadi sangat-sangat berbeda, perkembangannya menjadi stagnan, berbeda dengan sahabatnya yang usianya sama, tapi mau belajar. Walaupun usianya sudah 60-an, sahabatnya yang satunya, dia mau belajar dari cucunya. Dia mau belajar dari anaknya, dia mau belajar dari orang lain, dia mau belajar dari keponakannya, dia mau belajar dari anak-anak asuhnya. Gimana sih caranya untuk kita melakukan pembayaran secara elektronik, memesan segala sesuatu secara online, bagaimana kita memiliki social media untuk kebaikan bersama. Akhirnya dua orang ini terlihat siapa yang mengalami perkembangan yang maju. Siapa yang mengalami perkembangan yang stagnan. Saya percaya kalau kita masih diberi nafas dari Tuhan 2021 ini, Tuhan mau kita terus berkembang ke arah yang baik. Segala fasilitas dan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini harus kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita ada sosial media di 2021, tahun 1970 tidak ada sosial media, gunakan sosial media untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberitakan kabar baik, memberitakan kasih, memberitakan firman. Kalau kita mengerti menggunakan berbagai hal yang ada di zaman modern ini, kita harus mau maju ke depan. Supaya apa? Supaya kita boleh menggunakannya dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya catat, mengapa Alkitab mengatakan untuk kita tidak menganggap diri kita pandai. Saya ulangi sekali lagi. Roma pasal 12 ayat yang ke-16 di bagiannya yang terakhir. Alkitab mengatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Yang kedua, ya, mengapa kita jangan sampai memiliki perasaan yang salah, yakni menganggap diri kita pandai. Karena kalau kita menganggap diri kita pandai, ya jangan dipelintir ya. Saya berdoa saudara pandai, saya berdoa orang lain boleh melihat saudara pandai, tapi jangan sampai saudara punya perasaan, udahlah aku nganggap diriku pandai, aku nggak perlu orang lain. Kenapa? Karena yang kedua, saudara, orang yang menganggap dirinya pandai, mengapa firman Tuhan mengatakan demikian? Karena orang yang menganggap dirinya pandai, pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan. Ia akan tertinggal, saudara. Tadi saya katakan yang pertama, perkembangannya stagnan, ya dia nggak mau belajar, ya mau nggak mau, ketika dia tidak mau belajar, hidup berjalan terus. Life goes on, seperti khotbah saya minggu kemarin. Kalau hidup berjalan maju terus, dianya nggak mau ikut maju, lama-kelamaan akhirnya dia tertinggal. Berapa banyak kita lihat di dunia ini, di akhir-akhir ini banyak juga orang, ataupun negara-negara di luar sana yang menutup diri, nggak mau belajar, akhirnya tertinggal, saudara.
Kita penting sebagai orang percaya untuk mengalami kemajuan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya nama Tuhan boleh dimuliakan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya firman Tuhan itu boleh diberitakan, saudara. Bukan supaya kita yang dipuji-puji. Kita mengalami kemajuan supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Saya kasih contoh beberapa negara ya saudara yang menutup diri, yang akhirnya mengalami ketertinggalan tersebut. Saya satu kali pernah melihat ada satu video gitu ya, dan juga gambar-gambar di internet bagaimana ada orang-orang yang liburan ke beberapa negara. Salah satunya dia pergi ke Korea Utara, yang satunya pergi ke Kuba. Bagaimana dua negara tersebut itu berbeda jauh. Nggak usah jauh-jauh, yang dekat aja di Asia, Korea Utara dengan Korea Selatan berbeda sekali. Bagaimana Korea Selatan mengalami kemajuan, Korea Utara sangat tertutup. Tentu kita semua tahu dengan sistem dan fahamnya, tapi saya tidak sedang bahas itu. Yang saya sedang bahas adalah ketika akhirnya tidak mau belajar, justru akan mengalami ketertinggalan. Menutup diri, tidak mau belajar, akibat mungkin merasa dia bisa ngatur dirinya sendiri, nggak perlu orang lain ikut-ikut, dia merasa pandai, akhirnya menutup diri, akhirnya mengalami ketertinggalan, saudara. Betapa saya terkejut melihat foto-foto, saya belum pernah pergi ke negara-negara yang saya disebutkan tadi, tapi bagaimana mengalami kemunduran. Mungkin di Korea Selatan sudah ada kemajuan, MRT dan sebagainya, gedung-gedung bertingkat. Di Korea Utara seperti tahun 60-an, 70-an, Kuba pun demikian. Ya, mobil-mobilnya, kendaraannya, sistemnya semua di sana. Ini hal sederhana yang menunjukkan bahwa orang yang memang pandai, akhirnya merasa dirinya pandai, cenderung stagnan perkembangannya, pada akhirnya tidak mau belajar dan akhirnya mengalami kemunduran atau tertinggal. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tertinggal. Kita harus terus maju, ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan mau kita hidupnya terus maju. Bukan hanya secara rohani, tapi dalam kehidupan kita bisa menyesuaikan, mengalami perkembangan yang maju. Supaya apa? Supaya pada akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat dan membawa hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya catat, dikatakan di sana, janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, ini ngomong firman Tuhan loh, bukan saya gitu. Karena firman Tuhan ngomong, dicatat di Alkitab, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa orang percaya jangan sampai menganggap dirinya pandai? Bukan berarti tidak boleh pandai, harus pandai. Dan saya berdoa bisa pandai. Saya berdoa orang lain bisa melihat saudara dan saya sebagai orang yang pandai dalam bidang masing-masing yang Tuhan berkati. Tapi jangan sampai kita jatuh dalam perasaan yang salah dan menganggap diri kita pandai. Sehingga kita nggak butuh Tuhan, merasa nggak butuh Tuhan, dan kita merasa nggak butuh orang lain. Yang ketiga, orang yang merasa dirinya pandai, ia akan mengarah menjadi pribadi yang anti kritik, saudara. Ya, lama-kelamaan seiring bertambahnya umur dan perasaan itu semakin mengakar, semakin kuat dalam dirinya, orang tersebut akhirnya merasa dia pandai kok, dia ngerti. Akhirnya dikasih kritik, dikasih masukan, dia nggak terima. Dikasih saran, dikasih nasihat, diberikan masukan, dia nggak terima. Ini membentuk dirinya menjadi pribadi yang akhirnya tidak baik. Karena pribadi yang anti kritik gitu. Saya menerapkan di kehidupan bergereja, saya menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Dari awal saya mengatakan, saya manusia biasa, saya hamba Tuhan, tapi saya juga manusia biasa, saya butuh ditegur, saya butuh dikritik. Dalam artian dikritisi setiap hal-hal yang saya ajarkan, cek secara firman Tuhan. Saya nggak mau dipuji-puji dalam artian, hamba Tuhan pasti benar nggak? Karena saya manusia biasa. Siapapun pendeta besar, pendeta kecil, hamba Tuhan, orang hebat, semua bisa buat salah, saudara. Bahkan di Alkitab, semua orang yang dicatat di Alkitab itu bisa buat salah. Cuman satu yang nggak ada salah, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Adam buat salah. Abraham disuruh menanti, akhirnya dia mengambil Hagar. Siapa? Musa juga pernah salah, pernah membunuh seseorang. Daud pernah berzina. Siapa? Semua saudara pernah berbuat salah. Ya, Petrus pun pernah menyangkali Tuhan Yesus. Paulus juga pernah menganiaya orang Kristen. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Cuma Yesus yang benar-benar tidak pernah berbuat salah. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Semua manusia punya kesalahan. Semua manusia tidak sempurna. Makanya Alkitab mencatat cuma Yesus yang sempurna. Cuma Yesus yang tidak ada salahnya, saudara. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang bisa menerima masukan, bisa menerima kritikan, bisa menerima masukan, nasihat, saran, suggestion dari orang lain. Nah, orang yang menganggap dirinya pandai, kalau dilihat mungkin sekilas tidak apa-apa. Tapi kalau itu terus dibiarkan, tambah umur, dia menjadi lebih senior, semua orang nggak ada yang sesenior dia, akhirnya dia tambah lebih lama istilah pengalamannya, dan dia merasa dia tidak perlu kritik dan masukan, akhirnya membentuk dia menjadi pribadi yang anti kritik. Dan ini tidak baik. Saya ingat satu cerita tentang seorang hamba Tuhan yang ditegur Tuhan lewat mimpi, karena dia tidak sadar ya waktu dia membentuk pelayanan awal-awal 80-an gitu,
dia memang orang yang pandai gitu, dipakai Tuhan, tapi lama-kelamaan karena dia tambah tahun, tambah umur, pelayanannya lebih senior, dia merasa dia nggak butuh masukan dari orang lain. Nah ini bahayanya orang yang menganggap dirinya pandai, menjadi orang yang anti kritik. Sehingga orang lain kritik, dia nggak mau dengar, nggak mau terima, marah, dia tutup. Sampai satu kali Tuhan tegurnya lewat mimpi. Ketika ada Tuhan mengatakan bahwa kamu salah, dia kaget, dia terbangun saudara, dan dia bertobat. Di situ dia mulai sadar bahwa dirinya walaupun sudah senior, pengalaman jam terbangnya sudah tinggi, dia juga adalah manusia biasa. Musa juga adalah manusia biasa. Semua Daud manusia biasa. Yusuf manusia biasa. Semua bisa salah. Cuma Yesus yang tidak ada salahnya. Makanya jadilah pribadi yang bisa terima kritik, terima masukan, terima arahan, terima saran, supaya kita boleh menjadi pribadi yang baik, semakin baik seperti Kristus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saudara, sekali lagi saya baca di ayat yang ke-16 di bagian yang akhir, janganlah menganggap dirimu pandai. Kenapa saudara jangan menganggap dirimu pandai? Yang ketiga, karena orang yang punya perasaan yang salah tadi, menganggap dirinya pandai, pada akhirnya dia akan jatuh dalam kesombongan. Ini sudah sangat jelas, ini bukan karakter Kristus, ini bukan buah roh, karena buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih itu tidak sombong. Kalau orang yang terus-menerus menganggap dirinya pandai, lama-kelamaan sudah dia akan jatuh dalam kesombongan. Orang yang sombong sama dengan tinggi hati, itu akan diganjar dengan cara direndahkan. Tapi orang yang rendah hati akan diganjar dengan kekayaan, hormat, dan kemuliaan. Itu sudah hukumnya. Daud orang yang rendah hati. Ya, dia salah, dia ditegur, dia terima masukan. Tapi orang yang tinggi hati justru malah akan direndahkan dan diturunkan. Jadilah orang percaya, orang Kristen yang tidak sombong. Jadilah orang percaya, orang Kristen yang rendah hati. Kenapa? Karena kalau tinggi hati akan direndahkan. Makanya yang keempat, yang terakhir, jangan sampai menganggap dirimu pandai. Kenapa? Karena orang yang menganggap dirinya pandai, perasaan yang salah ini, pada akhirnya akan membawa orang tersebut jatuh dalam kesombongan. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita tentang ada seorang nahkoda kapten kapal Titanic. Semua tahu ya, kapal Titanic adalah kapal cruise ship, kapal wisata yang megah dan mewah pada zamannya tahun 1910. Dan saking besarnya, mewahnya, ada kamar, ada kasino, ada kolam renang, ada restoran, ada bar gitu ya. Itu zamannya sudah cukup bagus. Kalau sekarang kan ada bioskop, ada sliding pool dan sebagainya. Kalau dulu kan belum ada, itu sudah hebat. Nah, nahkoda kapal ini mengatakan, wah ini kapal begitu hebat. Bahkan kalau tidak salah dia mengatakan, ya manusia mana atau ya Tuhan mungkin juga nggak bisa untuk buat kapal ini untuk jatuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kapal tersebut tenggelam, saudara. Karena akhirnya apa? Karena kesombongan dari orang-orang yang buat. Karena kesombongan dari orang-orang yang membawanya, kapten kapal dan krunya. Kesombongan orang-orang itu membuat akhirnya ditunjukkan kapal itu rendah. Dia nabrak es, tapi es itu kan di atas kelihatan kecil, di bawah besar. Ketika bagian bawahnya ditabrak, saudara, terjadi kebocoran, air masuk, kapal tersebut mulai tenggelam dan akhirnya menewaskan banyak sekali korban. Di sini menunjukkan bahwa jangan sampai kita menjadi sombong. Orang yang sombong akan direndahkan dan orang yang sombong itu bukan karakter Kristus. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Firman Tuhan mengatakan janganlah menganggap dirimu pandai, jangan dipelintir, bukan berarti saudara tidak jadi orang pandai. Saya berdoa saudara dan saya menjadi orang pandai. Saudara dan saya disaksikan orang menjadi orang-orang yang pandai, dilihat orang, mereka bersaksi bahwa kita pandai, tapi jangan sampai kita memiliki perasaan yang salah bahwa kita menganggap diri kita pandai. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang menganggap dirinya pandai mengalami perkembangan yang stagnan. Yang kedua, orang yang menganggap dirinya pandai pada akhirnya ia akan tertinggal. Yang ketiga, orang yang menganggap dirinya pandai ia akan mengarah menjadi pribadi yang anti kritik. Dan yang keempat, orang yang menganggap dirinya pandai adalah orang yang akhirnya akan jatuh dalam kesombongan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa bila firman tersebut tertanam, berakar, bertumbuh, dan hidup kami boleh berbuah. Hamba berdoa bersama dengan jemaat buat setiap orang yang menonton dan mendengar program ini, dalam pekerjaan tangan mereka, usaha, karir, profesi, bisnis, rumah tangga, pelayanan, masa depan mereka diberkati. Berikan mereka kesehatan, perlindungan di tengah pandemi ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kami berdoa bagi pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat semua, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang bekerja di berbagai sektor, para pengusaha,
tenaga profesional, pekerja dan pegawai. Di tengah pandemi ini mereka dipelihara dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, para relawan dan tenaga medis dilindungi Tuhan. Mereka yang hari ini juga kena COVID, ataupun mereka yang bergumul dalam berbagai hal penyakit, Tuhan hari ini sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya, diberkati, dilindungi, dijaga, dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya, dan sebelum kami akhir ibadah kami pada hari ini, kami ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.